Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fania. Dan saya Fatimah Zahro. Dan kami akan memandu teman-teman dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah periode 2021-2022. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kepada seluruh peserta MPLS yang berada di rumah, dimohon untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 3 Malang.
putra putri SMK 3, kami pejuang terampil dan beriman, menyongsong masa depan. Kejar prestasi yang gemilang, ku raih dengan pasti. Tak putus asa, selalu berusaha, tak gentar pantang menyerah. Raih prestasi semesta budi karya, menjelajah angkasa raya. Menuntut ilmu bersatu padu, hangatkan persaudaraan. Semua SMK Negeri 3, cerminan citra bangsa. Dengar derap langkah perwira, putra putri SMK 3, kami pejuang terampil dan beriman, menyongsong masa depan. Kejar prestasi yang gemilang, ku raih dengan pasti. Tak putus asa, selalu berusaha, tak gentar pantang menyerah. Raih prestasi semesta budi karya, menjelajah angkasa raya. Menuntut ilmu bersatu padu, hangatkan persaudaraan. Semua SMK Negeri 3, cerminan citra bangsa. Semua SMK Negeri 3, cerminan citra bangsa. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Dr. Anda Lili Sulistiowati, MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 3 Malang yang saya hormati, serta seluruh peserta didik baru tingkat 10 SMK Negeri 3 Malang yang saya banggakan. Tiada henti kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan dan kesehatan, sehingga kita kembali dapat memasuki tahun pelajaran baru 2021-2022 yang diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau lebih dikenal dengan MPLS. Ucapan selamat datang kami sampaikan kepada peserta didik baru tingkat 10 yang telah bergabung bersama keluarga besar SMK Negeri 3 Malang. Dengan demikian, sudah menjadi suatu kewajiban bagi Anda semua untuk menjaga nama baik SMK Negeri 3 Malang. Pada tahun ini, kegiatan MPLS kembali dilaksanakan secara virtual seperti tahun sebelumnya, berpedoman pada ketentuan pemerintah bahwa sekolah belum bisa melaksanakan aktivitas belajar tatap muka, termasuk kegiatan MPLS ini. Kami berharap para siswa bisa mengikuti MPLS daring ini dengan semangat dan sungguh-sungguh, dan orang tua siswa tetap memantau dan membimbing anaknya mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah secara virtual ini. Merujuk pada tema MPLS tahun ini, yaitu mengembangkan potensi siswa berkarakter, menyenangkan, dan bersahabat secara maksimal dari rumah. Kami berharap Ananda dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, para guru dan karyawan, seluruh komponen sekolah beserta norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Dan yang paling utama adalah mengenal lingkungan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala
tempat Anda semua belajar selama 3 tahun mendatang. Ikutilah segala tata tertib yang berlaku selama Anda mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, agar nantinya Anda terbiasa mentaati tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 3 Malang ini, sehingga kalian menjadi peserta didik yang baik, yang berdisiplin, dan berakhlak mulia. Sekali lagi, gunakanlah dengan sebaik-baiknya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang situasi dan lingkungan yang berhubungan dengan sekolah kita ini. Semuanya itu diperuntukkan bagi Anda semua agar dapat mengembangkan bakat, prestasi, dan hobi yang sesuai dengan minat Anda masing-masing. Tak lupa saya sampaikan, dimanapun Anda berada, terapkan moto SMK Negeri 3 Malang, yaitu raih prestasi, junjung tinggi budi pekerti. Kita juga berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kali. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan peserta didik baru SMK Negeri 3 Malang sebagai insan yang beriman, disiplin, dan unggul. Selamat mengikuti MPLS, sukses untuk Anda semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur. Yang terhormat para guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah. Yang saya cintai dan saya banggakan, para siswa SMA, SMK, SLB se-Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mari kita jaga kesehatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di balik pandemi COVID-19 ini, tentu banyak hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya, kita akan menjadi generasi yang lebih tangguh, lebih disiplin, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Kita tidak boleh sedih berkepanjangan, tetapi harus bangkit untuk mengukir berbagai prestasi. Tentu saja disertai ikhtiar lahir dan batin agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 dipacu untuk terus berinovasi dan berkreasi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif dan efisien, termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 ini yang terpaksa kami lakukan secara daring. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini merupakan kegiatan yang sangat strategis karena tidak sekedar mengenalkan lingkungan sekolah secara fisik, tetapi juga untuk mengenalkan visi dan misi sekolah serta model dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki kesiapan fisik dan psikis dalam menjalankan proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Kepada para kepala sekolah dan para guru, saya berharap memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah ini
untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif siswa, serta memahami dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kepada para siswa baru, saya berharap agar mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan penuh keseriusan, sehingga dapat memahami dengan baik semua yang disampaikan, serta dapat melaksanakannya di dalam proses belajar mengajar yang akan kalian ikuti. Mulai hari ini, kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA, SMK, SLB di Jawa Timur. Tunjukkan prestasi terbaik kalian, seperti telah ditunjukkan oleh kakak-kakak kalian sebelumnya, yang telah banyak mengukir prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaga nama baik alma mater kalian dengan berbagai perilaku positif, disiplin, rajin belajar, serta mentaati berbagai norma yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Sukses untuk kalian semua, anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, siswa baru SMK yang saya banggakan, hari ini kalian memulai lembaran baru sebagai siswa SMK. Disinilah kalian akan ditempa, dibimbing, dan dipersiapkan sebagai generasi penerus bangsa melalui pendidikan vokasi. Mungkin kalian masih asing dengan istilah pendidikan vokasi, atau bahkan mungkin kalian belum tahu di mana sekolah kalian, karena proses PPDB Jatim 2021 ini dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, ikutilah MPLS 2021 secara daring ini dengan antusias, karena kata pepatah yang sering kita dengar adalah tak kenal maka tak sayang. Tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan selamat menjadi keluarga besar SMK. SMK bisa, SMK hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan, puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini, pelaksanaan MPLS dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan tidak ada hambatan yang berarti. Kemudian untuk peserta MPLS, selamat bergabung.
selamat mengikuti MPLS, ikuti semua materi, ikuti semua kegiatan MPLS dengan baik, karena awal dari apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Afla Sintia Skardana, Ketua OSIS periode 2021-2022. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sebentar lagi resmi menjadi bagian dari sekolah kami tercinta SMK Negeri 3 Malang. Tetap semangat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah walaupun di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan. SMK Negeri 3 Malang, raih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tolia selaku Waka Kurikulum SMK Negeri 3 Malang yang dibantu oleh beberapa staf yang terdiri dari Pak Doni, Bu Sintia, Mbak Rani, serta tim IT, Mas Bagas, dan Mas Rian. Fungsi dan tugas Waka Kurikulum adalah membantu kepala sekolah menyusun dan melaksanakan dalam bidang pengajaran. Ya. Pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 ini adalah dilaksanakan secara daring dan luring. Untuk luring yaitu khusus mata pelajaran produktif atau praktek, karena banyak dari kalian ini di rumah belum memiliki perlengkapan yang standar industri sehingga perlu datang ke sekolah untuk melaksanakan praktek. Sedangkan yang daring yaitu kita dikontrol oleh yang namanya master web. Semua kehadiran, pembelajaran, tugas-tugas, ujian semua bisa kami kontrol melalui master web. Ya, pembelajaran di SMK Negeri 3 ini kalian akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang terdiri dari kelas akademik, yaitu diharapkan dari kelas ini adalah anak-anak yang memang berkeinginan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Meskipun kalian sekolah di SMK, tapi kalian berhak melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama yang memang sudah berencana melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kelas industri. Kelas industri ini sebagian besar dari peminat masuk ke SMK Negeri 3 adalah ingin bekerja. Dan sekolah memfasilitasi industri mitra yang sesuai dengan jurusan yang ada. Misalnya fashion design, tata busana, bermitra dengan Samsuga. Sehingga anak-anak nanti akan diajari untuk mendesain dan memperagakan hasil karyanya. Kemudian yang ketiga adalah kelas entrepreneur, yaitu kelas wirausaha. Harapannya lulusan dari SMK Negeri 3 Malang ini tidak hanya dia melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian bekerja, tapi dia juga menjadi entrepreneur yang hebat dan handal di masa yang akan datang. Harapan saya, kalian selaku siswa SMK Negeri 3 Malang yang sudah sah saat ini kan sedang dikokohkan menjadi keluarga besar SMK Negeri 3 Malang, maka kalian harus bisa menyesuaikan tata cara, tata hidup, tata pendidikan, gaya, pola, semua dengan yang ada di SMK Negeri 3 Malang ini. Karena kalau kalian tidak bisa menyesuaikan diri, maka ya jangan sampai terjadi. Kalian akan dikembalikan ke orang tua kalian. Berarti kalian memang tidak cocok dan layak menjadi keluarga besar SMK Negeri 3 Malang. Oleh karena itu, kalian harus bersyukur bisa diterima di sekolah ini, karena bisa menyisihkan dari sekian banyak yang ingin masuk dan tidak diterima. Karena kalian sudah termasuk menjadi keluarga besar, harus tunjukkan semangat dan dedikasimu terhadap sekolah tercinta ini. Yel, SMK adalah SMK bisa, SMK hebat. SMK Negeri 3 Malang, raih prestasi, junjung tinggi budi pekerti. Saya harap kalian adalah termasuk dari orang-orang yang bisa meraih prestasi dan tidak melupakan budi pekerti. Ya, perkenalkan, nama saya Sukardi Arif Widianto, SPD. Dalam hal ini saya mengkoordinasi di bidang Sarpras, mewakili ibu kepala sekolah. Di bidang Sarpras sendiri itu saya dibantu oleh 3
3 anggota. Yang pertama adalah Bapak Ervandi Hermawanto, yang kedua Bapak Zami, dan yang ketiga adalah Mas Januar. Ini yang membantu saya sehari-hari di bidang sarana dan prasarana sekolah. Kalau kita bicara terkait sarana dan prasarana, itu merupakan fasilitas penunjang suatu kegiatan yang dalam hal ini, karena kita bicara di lingkungan sekolah, berarti adalah fasilitas penunjang di khususnya SMK Negeri 3 Malang. Terkait fungsi dan sarana prasarana di sekolah tentunya adalah menyediakan dalam suatu proses pembelajaran bagi peserta didik, entah itu dari proses pembelajaran umum, proses pembelajaran praktik, sehingga di sana nanti benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik. Ya, tentunya ada suatu mekanisme aturan ya, tata tertib, yang mana nanti alat-alat praktik maupun pemanfaatan ruang belajar tentu ada tata tertib yang harus selalu diindahkan oleh seluruh peserta didik dan juga seluruh warga sekolah lainnya, baik itu Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan lainnya. Nah, tata tertib itu tentunya adalah suatu arahan ya, bagaimana kita menciptakan suatu tatanan yang tertib, bagaimana cara merawatnya, cara memeliharanya, cara menggunakannya, dan juga cara untuk meminjam alat-alat praktik itu, sehingga nanti siswa atau peserta didik bisa benar-benar memanfaatkan peralatan praktik itu semua. Ya, tentunya bagi peserta didik ya, seluruh warga sekolah, untuk cara peminjaman ada belangko, sebenarnya ada belangko atau formulir sendiri, tapi belangko itu kalau satu lembar nanti mudah hilang ya, meskipun kita tata rapi, tapi saya bukukan di bidang sarana, saya bukukan dalam buku tebal, buku pinjam, itu nanti siapapun yang meminjam alat, baik itu siswa, peserta didik maupun guru dan tenaga pendidikan lainnya, harus menuliskan nama, kelas berapa, kemudian tanggal peminjaman, kemudian alat yang dipinjam itu apa. Nah, siapa yang bertanggung jawab di situ? Nanti ketika sudah selesai menggunakannya, itu ya harus mengembalikan si nama peminjam tersebut dan pada tanggal berapa dan jam berapa. Karena khawatir nanti kalau tidak dicatat demikian dalam suatu buku ya, buku peminjaman, nanti khawatir akan tertinggal. Nah, nanti kalau tertinggal ini susah melacaknya, siapa yang meminjam alat tersebut, siapa yang bertanggung jawab, sehingga nanti akan kacau, tidak tertib untuk peminjaman alat itu mekanismenya yang sederhana saja, sehingga harapannya siswa siapapun warga di sekolah untuk meminjam itu mudah untuk ditelusur. Itu saja sebenarnya untuk peminjaman, dan intinya harus bertanggung jawab terhadap penggunaan alat-alat tersebut. Oke, baik, Pak Arif bisa ditutup. Salam mungkin, Pak. Oh, iya. Ya, itulah tadi penjelasan singkat dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, Sarana dan Prasarana. Sekian, terima kasih, semoga sukses semuanya, tetap ceria dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waka Kesiswaan, nama saya Hadi Sasmianto. Kemudian di sebelah kiri saya, ya, nama saya Pak Ijul, selebih akrabnya seperti itu. Saya adalah bagian dari kesiswaan, yaitu stafnya Pak Hadi. Ya, bidang kita
ya saling melengkapi saja. Ya, nama saya Bapak Muhammad Ilham Arozak atau biasa dipanggil akrabnya Pak Ilham. Saya juga bagian dari stafnya Pak Adi di kesiswaan. Jadi kami bertiga, berempat saling bersinergi untuk di kesiswaan. Sebetulnya masih ada satu lagi, ya. Sebetulnya masih ada satu lagi staf di kesiswaan itu yang terbaru, Bu Yeti, guru Boga. Kebetulan beliaunya hari ini lagi berhalangan, jadi tidak bisa hadir. Peran dan fungsi dari kesiswaan, kami di sini lebih cenderung meningkatkan prestasi dan kreativitas dari seluruh siswa. Ya. Jadi kalau selama ini kesiswaan itu dianggap sebagai momoknya sekolah, bagi kami ini yang akan kita rubah. Jadi kami di sini berperan untuk meningkatkan prestasi dan kreativitas siswa. Tata tertib, saya kira secara umum ya sama sih tata tertib itu. Jadi kalau di kami semua atribut yang sudah ditentukan oleh sekolah itu harus terpakai. Ya. Jadi kalau misalnya hari Senin nanti pada saat sudah normal, pandemi sudah berlalu, hari Senin itu akan kita adakan upacara. Misalnya pada hari Seninnya itu harus memakai topi, dasi, ya. Terus kemudian di seragamnya itu ada identitas nama, kemudian ada pin. Pin ini merupakan simbol dan untuk meningkatkan semangat belajar dan berprestasi, ya. Pinnya itu tulisannya raih prestasi, junjung tinggi budi pekerti. Kemudian harus pakai ikat pinggang. Kemudian karena hari Senin harus memakai kaos kaki warna putih, sepatu dominan warna hitam. Bukan warna hitam ya, dominan warna hitam. Tali sepatu harus hitam. Itu untuk masuk. Kemudian di dalam proses pembelajarannya nanti ya sudah semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Larangan untuk masuk ke SMK 3 bagi yang menaiki kendaraan bermotor, sepeda motor misalnya ya. Jika tidak memiliki SIM maka tidak diperkenankan parkir di dalam sekolah. Ya. Yang tidak memiliki SIM. Kemudian siapapun ya pada saat datang ke sekolah tidak diperkenankan memakai sandal, terus kemudian kaos oblong, kaos yang tanpa krah itu, terus kemudian apa lagi Pak? Ya, jaket harus dilepas. Terus ya sih saya kira itu sih. Dan yang paling penting tambah lagi ketika pada jam sekolah jangan sampai terlambat. Dari kesiswaan tidak akan pernah memberikan sanksi ataupun poin dan lain-lain. Ketika kamu terlambat datang ke sekolah berarti kamu tidak siap untuk sekolah dan silahkan kalian pulang. Atau pulang saja di rumah lemah-lemah gitu. Pesan untuk siswa baru, semangat belajar di lingkungan baru, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK 3. Kalian yang menentukan semakin majunya, semakin meningkatnya sekolah. Jadi kami, terutama kami di kesiswaan, itu hanya membantu mendorong supaya kalian bisa berprestasi. Itu mungkin ada tambahan Pak? Ya,
Ya, selamat dan semangat untuk kalian semua yang sudah diterima di SMK Negeri 3 Malang. Dan dari sini, dari asamu ciptakan prestasi. Itu saja. Ya, kalau dari saya sama halnya, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 3 Malang. Tetap semangat, apapun nanti kondisinya pandemi ataupun tidak, kalian harus tetap menjunjung tinggi budi pekerti di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian prestasi-prestasinya lebih ditingkat lagi seperti tema kita di MPLS tahun ini, yaitu the next level. Jadi bagaimana kalian naik di level berikutnya, yaitu di jenjang SMK. Jadi harus ada perubahan dari SMP ke jenjang SMK seperti itu. Yuk seru-seruan bareng OSIS. Mulai. Bagian alat musik. Jauh banget kita katanya. Jatuh ke atas. Wah, kalimatnya tadi pasti loh. Bentar. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Biola. Bagian. Stick drum. Bagian drum. Tadi itu stick drum. Nggak pakai nih. Enggak boleh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Makhluk. Hantu. Jin. Virus. Kuman. Bakteri. Pelatih Barca. Apa? Kembang biak. Berkembang biak ya, sampai berkembang biak sih maksudnya. Oh. Hydra. Hydra ataupun Anak IPA banget. Aduh, anak IPA banget deh kayaknya. Salah jurusan nggak sih? aduh yuk. Bener. Kamu IPA. Kapal. Foto. Tempat. Apa yang namanya pelabuhan? Dermaga. Gila, seru ini. Hari kita terus. Kerang. Udah remok. Makanan. Seafood. Itu iya. kok. Sapi. Kerang. Sate kerang. Namanya. Kerang. Namanya apa? Iya sih. Harusnya sih iya. Sebutkan wilayahnya. Itu su. Dompet. Sate kerang. Bukan ada sebutannya. Nggak tahu aku. Gimana sih? Dia seberang. 6, 5. Enggak banget jangan 3, 2, 1. Yang ada belum. Ada ya. Kerangnya ditusuk aku kayak nasi. Lu kan ngotot, ente ke desa. Ya udah. Ayo. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dwi Cahyono atau teman-teman biasa memanggil saya Pak Aca. Saya di sini selaku Kepala Tenaga Administrasi atau Tata Usaha. Saya di sini dibantu oleh beberapa rekan-rekan, antara lain ada Mas Suri di bagian kepegawaian, Ibu Rani di bagian
kurikulum dan kesiswaan. Untuk sarana prasarana saya dibantu oleh Mas Yanuar. Kemudian untuk di Humas saya dibantu oleh Mas Mustafa. Di keuangan saya dibantu oleh Ibu Dwi Astiti, yang nanti kalian akan sering ketemu saat administrasi keuangan. Dan di accounting, di keuangan dalam ada Ibu Cindy Javier dan teman-teman lainnya yang membantu saya. Oke, fungsi dan tujuan. Fungsinya adalah membantu administrasi atau kegiatan yang ada di sekolah selain pembelajaran. Tidak hanya administrasi, tapi juga membantu menjaga kebersihan sekolah, perawatan lingkungan sekolah. Dan untuk tujuannya adalah membantu serta mendukung proses pembelajaran agar nantinya ketika pelaksanaan pembelajaran kalian bisa nyaman untuk berada di sekolah, serta nanti kalian bisa melaksanakan pembelajaran tanpa adanya gangguan. Oke, kalau peran tata usaha itu sendiri, yang pertama adalah membantu di administrasi. Seperti ketika kalian nanti masuk, kalian akan melaksanakan daftar ulang dan dibantu oleh tim ICT, yaitu Mas Rian dan Mas Bagas. Untuk selanjutnya, proses pembelajaran sampai nanti di akhir semester, kalian akan ada ujian akhir semester, yang dimana di sekolah kita untuk pelaksanaan ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas telah dilaksanakan secara online, sehingga nanti kalian komunikasi dengan tim ICT kami. Dan seperti nanti di kelas 11 pun, ketika kalian melaksanakan PKL, kalian akan dibantu oleh Mas Mustafa yang ada di bagian Humas, agar nanti kalian bisa mendapatkan industri yang dapat menampung kompetensi-kompetensi yang telah kalian dapatkan. Begitu juga nanti kalian akan berhubungan dengan bagian administrasi lainnya. Selain itu, di bagian layanan khusus ada Caraka Kebersihan, ada Caraka Pertamanan, adalah berfungsi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita dan juga untuk merawat taman kita. Nah, di situ saya minta tolong ke kalian untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah kita. Oke, peraturannya adalah tidak banyak, tapi itu sangat fatal jika kalian tidak menjalankan. Yang pertama adalah ketika kalian ada instruksi untuk melaksanakan kelengkapan administrasi memenuhi itu, kalian harus segera melaksanakan dan segera menyelesaikan. Jika ada kesulitan, silakan menghubungi tim kami. Begitupun nanti ketika kalian sudah mulai pembelajaran secara luring, kalian sudah pembelajaran di sekolah, jaga kebersihan sekolah, jaga keindahan sekolah kita, karena ini semua milik kita, sehingga nantinya bisa membantu tim kami dalam melaksanakan pembersihan dan sekolah kita akan tetap terjaga lingkungannya secara bersih dan nyaman. Kalian tetaplah nantinya ketika sudah masuk SMK 3, jangan lupa belajar secara stabil. Saya katakan secara stabil adalah nanti kalian tetap bisa mempertahankan prestasi dan kompetensi yang telah kalian dapatkan sampai nanti ketika lulus, sehingga nanti kalian bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau kalian nanti bisa berkarir di luar sana dengan kompetensi dan pembelajaran dari sekolah kita. Dari kata saya sampaikan kepada kalian, saya informasikan dulu, saya adalah alumni SMK 3 tahun 2010. Saya kembali mendapatkan beasiswa dan kembali ke sekolah untuk mengabdi sampai sekarang. Dari situ, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan nantinya kalian bisa tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik, kalian bisa tetap bertahan di sekolah ini, tetap penuhi kewajiban tugas-tugas kalian, belajar dengan baik. Nanti semoga kalian bisa magang di tempat yang memang bisa menampung kompetensi kalian, sehingga nanti ketika kalian lulus bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau justru kalian direkrut oleh industri itu. Jadi nanti kalian tidak sia-sia sekolah di sini. Dan satu pesan utama saya adalah tetaplah kalian meraih prestasi dan menjunjung tinggi budi pekerti. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Saya Rizaleni Guru Saraswati, mempunyai tugas di SMK 3 Malang sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat atau Humas. Untuk tugas di tahun 2020 sampai 2021 saya didampingi oleh 3 staf saya. Yang pertama Ibu Cynthia Dewi Handari, kemudian Pak Davila Taniko, kemudian satunya Mustafa. Jadi saya ada 3 staf. Nah, untuk yang 2021 sampai 2022 hanya ada 2 staf, yaitu Pak Davila Taniko dan Pak Danang. Ya, tugas dan fungsi kehumasan di SMK 3 Malang. Yang pertama, mempromosikan SMK 3 Malang itu kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, baik itu melalui media sosial, kemudian media massa dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga menangani bidang kehumasan terkait urusan tamu-tamu yang datang ke sekolah kita, kemudian melakukan kerjasama industri terkait dengan IDUKA, industri dan dunia usaha dan dunia kerja. Kemudian juga menjalin kerjasama dalam bentuk CSR ya, terkait dengan memberikan bantuan-bantuan yang nantinya akan berguna bagi siswa SMK 3 Malang terkait dengan diberikan bantuan semacam beasiswa. Kemudian juga kita juga menerima kunjungan tamu-tamu yang melakukan studi banding atau benchmarking dari berbagai macam SMK yang ada di seluruh Indonesia. Terkait dengan tata tertib yang harus dilakukan oleh siswa kita, ini kita membahas tentang siswa harus melakukan kegiatan PKL ya, praktek kerja lapangan, karena PKL ini adalah syaratnya atau hukumnya wajib bagi siswa SMK 3 Malang di tingkat 11, karena di SMK itu siswa memang akan berbeda penerapan pembelajarannya. Jadi untuk di SMK pembelajaran praktek itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk praktek di dunia usaha dan dunia kerja atau di IDUKA. Jadi PKL yang dilakukan itu selama 6 bulan untuk 5 kompetensi keahlian, mulai dari kompetensi keahlian tata boga, tata busana, tata kecantikan, perhotelan, dan teknik komputer dan jaringan juga melakukan PKL selama 6 bulan. Dan ini mereka harus bisa menerapkan materi yang didapatkan di sekolah itu diterapkan di dunia kerja. Mereka harus berdisiplin, tidak hanya disiplin pada saat dia sebagai siswa SMK, tetapi di luar pada saat dia melaksanakan PKL dia juga harus mentaati peraturan-peraturan yang diterapkan oleh masing-masing industri. Seperti itu. Ya, harapan saya di siswa baru ini semoga nantinya pada saat kalian menjadi siswa SMK Negeri 3 Malang selama 3 tahun, itu dari awal proses, kemudian proses penerimaan ya, sampai proses sekolah di sini, sampai hasil akhirnya betul-betul kalian mendapatkan ilmu yang yang secara menyeluruh, holistik ya, karena di tiap tingkat itu materinya akan berbeda. Di tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 3. Harapannya juga apa yang sudah diperoleh di sini betul-betul memberikan manfaat bagi kalian ke depannya. Kemudian kalian bisa beradaptasi karena kalian di sini sudah siswa pilihan yang tidak lagi
putih biru, nanti akan berganti jadi putih abu-abu, dan betul-betul harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru di tingkat SMK yang tentu saja pembelajarannya banyak prakteknya, sehingga kita harapkan kalian bisa menerima, bisa mengikuti materi-materi di bidang kejuruan itu secara baik dan bisa diserap materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru selama 3 tahun nanti. Dengan harapan nanti kalian begitu lulus, kalian bisa menjadi siswa yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama nantinya kalian akan menentukan karir kalian itu apakah nanti mau bekerja ataukah berwirausaha. Di sisi lain silakan juga akan meneruskan ke perguruan tinggi. Seperti itu, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Ervan, guru Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 3 Malang. Pada saat ini saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian di jurusan TKJ, jadi menjadi koordinator teman-teman Bapak Ibu Guru yang mengajar di Teknik Komputer dan Jaringan. Jurusan TKJ di SMKN 3 Malang sudah berdiri sekitar 12 tahun. Kurang lebih tahun 2009 atau 2010 di TKJ SMK 3 Malang terdiri dari 2 bengkel atau laboratorium untuk praktikum, yaitu bengkel 1 dan bengkel 2. Bengkel 1 dikhususkan untuk kegiatan praktikum hardware, misalkan untuk merakit PC atau merakit laptop atau untuk maintenance. Sedangkan untuk yang bengkel 2 dikhususkan untuk pembelajaran jaringan, seperti manajemen jaringan menggunakan hardware jaringan. Jurusan TKJ SMKN 3 Malang, kami satu jurusan ini terdiri atas 5 guru, bapak dan ibu guru, dan 1 orang teknisi atau laboran yang nanti memanage semua peralatan praktikum yang ada di TKJ. Saya perkenalkan secara singkat-singkat saja profilnya, biar nanti kalian bisa berkenalan langsung dengan bapak ibu guru. Yang pertama, Pak Wendy. Nama lengkapnya Pak Wendy Tutu Trilaksono, sarjana komputer. Beliau spesialisasinya itu ke hardware, masalah ilmu kehardwarean atau perangkat keras itu luar biasa. Expertnya di situ beliau. Kemudian yang kedua, Pak Muhammad Aziz. Pak Muhammad Aziz ini satu-satunya guru TKJ yang sudah menempuh jenjang S2. Jadi sudah MPD, jadi SPD MPD dari Universitas Negeri Malang. Spesialisasinya itu lebih ke ilmu jaringan komputer. Jadi kebetulan di TKJ itu lengkap spesialisasinya. Kemudian yang ketiga, ibu guru satu-satunya, yaitu Ibu Rosidatul Fakfiro. Beliau itu guru, termasuk guru baru di sini, baru kira-kira 2 atau 3 tahun ya di SMK 3. Beliau biasanya lebih banyak ngajar kelas 10, spesialisasinya di pemrograman. Ada mata pelajaran pemrograman dasar sama sistem komputer kalau di kelas 10. Nah, biasanya juga jadi wali kelas untuk yang kelas 10. Jadi kalian yang kelas 10 kira-kira nanti salah satu wali kelasnya beliau. Kemudian yang keempat, nama lengkapnya Pak Zami.
Jami Molekul Alam. Untuk tahun ini beliau juga ditugaskan selain jadi guru TKJ juga sebagai Waka Sarpras, sarana dan prasarana untuk mulai tahun depan ini. Jadi nanti kita bisa banyak berkomunikasi dengan beliau masalah sarana dan prasarana. Kemudian yang personel yang ke-6 ini namanya Mas Feldi Sabilitakwa. Beliau yang termuda nomor 2, termuda nomor 2. Beliau tugasnya adalah laboran yang memanage semua peralatan praktikum yang ada di jurusan TKJ. Jadi kalau nanti kalian mau praktikum di bengkel 1 atau bengkel 2 pasti berhubungan dengan Mas Weldi ini sebagai laboran, dan nanti beliau juga yang mengatur semuanya. Baik anak-anak, itu perkenalan singkat dari saya mewakili dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 3 Malang. Jangan lupa belajar meskipun nanti belajarnya masih mungkin lebih banyak pembelajaran online. Kemudian follow juga sosial media SMKN 3 Malang mulai dari kesiswaan, kemudian TKJ juga punya namanya Instagramnya Mabes TKJ. Kalian bisa searching, kalian bisa follow di situ, nanti banyak informasi-informasi terkait kegiatan jurusan. Dari saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Devi Rahmawati, SPD MPD. Saya lebih dikenal dengan nama Bu Devi. Saya mengajar di jurusan Tata Busana dan Desain Fashion. Saya juga sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Tata Busana dan Desain Fashion. Bagi siswa-siswi yang memasuki jurusan Tata Busana dan Desain Fashion, selamat untuk kalian semua, karena kalian sudah berkompetisi dengan anak-anak yang lain. Tapi untuk masuk di jurusan Tata Busana dan Desain Fashion, kalian harus mempersiapkan sarana dan prasarana di rumah masing-masing, karena pembelajaran masih luring dan daring. Jika luring, kalian bisa memanfaatkan alat yang ada di sekolah. Tetapi jika daring, minimal kalian mempunyai alat jahit pokok, alat jahit penunjang, dan juga alat untuk membantu pembelajaran daring. Contohnya, mesin jahit, kalian minimal harus punya, dan juga peralatan untuk menggambar. Kemudian, peralatan untuk pembelajaran daring seperti HP dan laptop. Jika ada kendala untuk kebutuhan itu semua, kalian bisa menghubungi wali kelas dan juga memanfaatkan peralatan yang ada di sekolah. Jika kalian sudah masuk di kelas, maka kalian harus aktif pembelajaran bersama guru pengajar masing-masing. Untuk itu, jangan sampai kalian ketinggalan info di kelas, grup kelas masing-masing. Dan juga pengumpulan tugas jangan sampai terlambat. Ya, jurusan Tata Busana sejak berdirinya Lomba Keterampilan Siswa kurang lebih di tahun 1990-an, untuk LKS Tata Busana selalu meraih juara 1 sampai tingkat nasional. Kemudian untuk jurusan Tata Busana juga tahun 1999 perintis berdirinya kelas wirausaha. Dan juga untuk saat ini yang menjadi peminat bagi siswa-siswi Tata Busana adalah bagaimana mereka mengikuti berbagai macam event fashion show. Contohnya mengikuti event Malang Fashion Week, Malang Fashion Movement, kemudian Muslim Festival, dan juga Jogja Fashion Week, kemudian Dekranasda sampai tingkat nasional. Dan harapannya nanti bisa go internasional menuju ke Paris Fashion Week. Ya, kalian sebagai siswa SMK Negeri 3 Malang, tentunya kalian tahu moto SMK Negeri 3 Malang, bahwa kami ingin kalian juga belajar
berprestasi, dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Seperti moto SMK 3, raih prestasi, junjung tinggi budi pekerti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ana Meliastanti, Ketua Program Tata Kecantikan Rambut dan Kulit SMK Negeri 3 Malang. Pertama, saya sampaikan selamat kepada anak-anak yang telah berhasil masuk mendaftarkan diri sebagai siswa SMK Negeri 3 Malang, tepatnya di kompetensi keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Dalam kesempatan ini, anak-anak, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu tentang program apa saja yang ada di kecantikan kulit dan rambut di SMK Negeri 3 Malang. Mungkin ada beberapa hal yang kalian belum sepenuhnya mengetahui, tapi bisa juga ada beberapa siswa yang sudah banyak mengetahui tentang program-program yang ada di kecantikan kulit dan rambut. Baik, untuk tata kecantikan kulit, anak-anak nanti akan mendapatkan pelajaran dari mulai merawat diri sendiri, yaitu pada kulit wajahnya, mulai facial, kemudian perawatan tangan, kaki dan kuku, perawatan badan, kemudian merapikan bulu, dan seterusnya. Untuk pelajaran kecantikan rambut, anak-anak akan menerima perawatan rambut berupa penyampuan, pencucian, kemudian krim bat, styling, kemudian pewarnaan rambut, pelurusan, pengeritingan, dan seterusnya. Harapan dari kami, dari kecantikan kulit dan rambut SMK Negeri 3 Malang, bahwa anak-anak akan senang karena ini adalah jurusan yang kalian minati, yang kalian pilih. Tentunya kalian akan menjalankan pendidikan ini selama 3 tahun dengan sebaik-baiknya, harapan dari kami. Untuk itu, mohon disiapkan mentalnya, fisiknya, kemudian juga tidak lupa kalian harus rajin di dalam kehadiran mengikuti pelajaran. Itu yang harus kalian pentingkan, ya. Karena kehadiran ini akan diakumulasi menjadi salah satu pertimbangan apakah kalian akan bisa melanjutkan ke jenjang tingkat berikutnya ataukah tidak. Kemudian di tingkat 11 nanti kalian akan ada program praktek kerja lapangan atau PKL, di mana anak-anakku harus bekerja di beberapa salon yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Prestasi yang diraih oleh kecantikan kulit dan rambut SMK 3 Malang selama ini yang membanggakan, yaitu menjadi the excellent skill, ya, mendapatkan medal of excellence itu pada lomba hairdressing yang diselenggarakan di Rusia beberapa waktu yang lalu, yaitu yang mewakili dari SMK Negeri 3 Malang. Kemudian yang selanjutnya di Asian Skill Competition yang diselenggarakan di Thailand, dapat good of medal, yaitu oleh Miftahul, siswa dari SMK Negeri 3 Malang. Nah, beberapa yang diraih prestasinya antara lain juara tingkat nasional beberapa kali di hairdressing yang diraih oleh siswi SMK 3 Malang juga. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya mungkin Anda yang akan menjadi melanjutkan membawa juara, membawa nama harum SMK Negeri 3 Malang, khususnya di program keahlian kecantikan kulit dan rambut. Ada 3 hal yang harus kalian siapkan untuk dapat mengikuti pembelajaran di jurusan perhotelan. 1 adalah motivasi yang kuat. Dengan adanya motivasi yang kuat dari dalam diri kalian masing-masing, kalian tentunya pasti akan semangat mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, disiplin. Disiplin diperlukan untuk dapat mengikuti pembelajaran di perhotelan. Karena semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru harus dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Yang ketiga adalah bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris kalian sangat diperlukan. Untuk itu kalian harus rajin-rajin terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris. Jurusan perhotelan sudah meraih prestasi, salah satunya meraih prestasi pada lomba kompetensi siswa. Yang terbaru adalah jurusan perhotelan meraih juara 2 pada lomba kompetensi siswa tingkat Kota Malang. Selain itu, jurusan perhotelan adalah satu dari 12 sekolah menengah kejuruan di Indonesia yang telah menerapkan skema ASEAN pada pembelajarannya. Tidak semua sekolah, bahkan di Jawa Timur untuk jurusan perhotelan, SMK Negeri 3 Malang lah yang sudah menerapkan skema ASEAN sejak tahun 2015. Adalah tetap semangat, konsisten dengan jurusan yang telah kalian pilih, yaitu jurusan perhotelan. Jadikan pilihan kalian ini sebagai bekal menuju kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022, selamat bergabung di Food and Beverage Department SMK Negeri 3 Malang atau kompetensi keahlian tata boga, program keahlian kuliner, bidang keahlian pariwisata. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang kompetensi keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Malang, silakan menyimak profil kompetensi keahlian tata boga SMK Negeri 3 Malang. Bagaimana anak-anak? Setelah menyaksikan profil kompetensi keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Malang, paling tidak kalian sudah mendapatkan gambaran nantinya ketika belajar di SMK Negeri 3, kalian nanti juga akan mengalami hal yang kurang lebih sama. Ketika kalian memasuki atau mendaftar di SMK Negeri 3 Malang, pastinya kalian sudah punya cita-cita atau gambaran ke depan. Nanti setelah lulus dari SMK Negeri 3 Malang akan melanjutkan studi, mau bekerja, atau mungkin akan berwirausaha. Nah, diharapkan ketika kalian lulus dari SMK Negeri 3 Malang, kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang kompetensi keahliannya sama. Misalnya di STP Bandung, STP Trisakti Jakarta, STP Nusa Dua Bali, di Universitas Negeri Malang, ataupun di Universitas Merdeka Malang, atau di tempat lain yang lebih prospektif ya. Nah, atau mungkin kalau tidak melanjutkan studi, kalian bisa langsung bekerja di industri perhotelan. Bisa menjadi waiter atau waitress, menjadi barista, atau menjadi chef yang terkenal. Kalau tidak bekerja di industri, kalian juga bisa berwirausaha. Bisa buka restoran sendiri, atau di usaha catering, atau mungkin online shop ya. Nah, baik itu kelas akademik, kelas industri maupun kelas entrepreneur, nanti di SMK Negeri 3 Malang itu menggunakan struktur kurikulum yang sama, yaitu dari DIT SMK. Jadi di struktur kurikulum ini ada 3 macam muatan, yaitu muatan lokal, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Nah, di muatan nasional kalian nanti akan belajar pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Mungkin sama dengan ketika waktu kalian di SMP. Nah, di SMK ada tambahan muatan kewilayahan, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selain itu ada muatan peminatan kejuruan. Nah, di sini ada dasar bidang keahlian, di mana di situ yang dipelajari mengenai simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan.
Sedangkan dasar program keahlian nanti di situ selama kalian kelas 10 akan mempelajari keamanan pangan, pengetahuan bahan makanan, pokok dasar, dan ilmu gizi. Selanjutnya di kelas 11 kalian akan 11 dan 12 kalian akan mempelajari pengolahan dan penyajian makanan, produk cake dan kue Indonesia, produk pastry dan bakery, produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian di kelas 11 ada tambahan pelajaran tata hidang. Nah, selain menggunakan kurikulum dari DIP SMK, di SMK Negeri 3 Malang juga menggunakan kurikulum CATC, singkatan dari Common ASEAN Tourism Curriculum. Dan sesuai dengan apa yang nanti akan diujikan, maka di dalam kurikulum ASEAN ini atau kurikulum CATC ini ada tambahan 23 unit kompetensi yang akan dikolaborasikan atau disinkronkan dengan kurikulum SMK Negeri 3 Malang. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 3 Malang itu dibagi 2, teori dan praktik. Nah, pada saat pandemi seperti ini dimungkinkan metode pembelajarannya adalah secara daring dan luring. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya, di foto. Pembelajaran bisa dilakukan secara luring di dapur SMK Negeri 3 Malang atau training kitchen SMK Negeri 3 Malang dan bisa dilaksanakan secara daring. Ketika pembelajaran praktek, nanti kalian bisa praktek sendiri di rumah, kemudian mengumpulkan tugasnya di Google Class ataupun di Masterweb berupa laporan atau berupa video yang diposting di YouTube. Nah, bisa juga secara daring, secara Zoom meeting atau Google Meet, ya, tergantung gurunya masing-masing. Nah, karena harus daring, maka kalian harus menyiapkan perangkatnya ya, HP yang memadai, kemudian yang jelas kuotanya, internetnya maupun wifi-nya tolong disiapkan ya. Nah, untuk pembelajaran praktik bisa dilakukan di Mapel PCKI ya, produk cake dan kue Indonesia, di Mapel PPB produk pastry and bakery, Mapel tata hidang, PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan, juga di Mapel ini ya, wirausaha ya, usaha mandiri. Nah, untuk evaluasinya tadi sudah disinggung bahwa evaluasi yang dilakukan di SMK Negeri 3 Malang selain penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ulangan akhir semester, uji sertifikasi kompetensi, dan ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Nah, untuk USK di SMK Negeri 3 Malang itu selalu mendatangkan asesor dari IDUKA atau Industri Dunia Kerja, baik itu yang skema patisserie, cookery, tata hidang maupun uji entrepreneur. Berbagai kegiatan penunjang pembelajaran itu antara lain ekstrakurikuler ya, yang termasuk kegiatan kesiswaan. Kemudian khusus untuk peserta didik tata boga kelas 10 nanti kalian akan pra PKL di TEVA SMK Negeri 3 Malang, di mana SMK Negeri 3 Malang punya TEVA yaitu Vanda Pastry dan New Cafe Gaul. Nah, harapannya nanti kalian setelah pra PKL kalian akan terjun langsung di dunia usaha, sehingga nanti ketika PKL kalian sudah lebih familiar. Kemudian belajar nyata
berupa table manner, atau bila memungkinkan biayanya hotel familiarization. Di sini kalian bisa menginap di hotel supaya kalian tahu bagaimana ketika kalian harus reserve ke hotel, kemudian kalian bisa menikmati breakfast yang ada di hotel, table manner, dan menikmati semua fasilitas untuk tamu yang ada di hotel. Nah, kalau kalian menginginkan hotel familiarization, berarti kalian harus menyiapkan biayanya dari sekarang ya. Selain itu ada kunjungan ke Iduka. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, antara industrial class, akademik maupun entrepreneur class, Idukanya berbeda. Kegiatan penunjang yang lain adalah praktek kerja lapang. Selanjutnya, untuk menyalurkan bakat dan minat kalian juga bisa mengikuti berbagai lomba di bidang tata boga, misalnya fruit and vegetable carving, juggling, cooking competition, dan LKS. Nah, karena selama ini siswa SMK 3 itu banyak sekali mengikuti lomba-lomba, ya, maka banyak sekali prestasi yang sudah diraih, begitu banyaknya, sehingga saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di sini. Ini terutama bisa dilihat di foto ya, dilakukan sebelum pandemi. Jadi ada meraih prestasi di lomba juggling, kemudian di sini ada lomba cookery, restoran service, cooking competition ya. Dan yang paling membanggakan adalah ketika ada siswa dari SMK Negeri 3 Malang yang mengikuti bidang lomba restoran service, memenangkan kejuaraan atau lomba mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional, dan kemudian memenangkan tingkat dunia atau World Skill Competition di Abu Dhabi waktu itu dan meraih silver medal ya, atau juara 2. Nah, yang terakhir prestasi yang kita dapatkan tahun 2021 ini adalah meraih peringkat 1 untuk bidang lomba restoran service yang akan mewakili Jawa Timur menuju tingkat nasional ya. Nah, karena masih pandemi, mungkin kegiatan akan dilakukan secara daring. Mohon doa restu dari kalian semua supaya SMK Negeri 3 Malang bisa membawa nama baik Jawa Timur kembali, bisa berkiprah di tingkat nasional dan kembali ke tingkat internasional. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan anak-anak. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan kalian bisa nanti menyiapkan diri untuk belajar di SMK Negeri 3 Malang. Insya Allah kami akan memfasilitasi apa yang akan menjadi cita-cita kalian, sehingga ketika lulus dari SMK Negeri 3 Malang, kalian bisa meraih cita-cita dengan sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, selamat bergabung, dan semoga kalian menjadi peserta didik yang berprestasi dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
teman-teman yang telah mengikuti MPLS hari pertama dari awal acara hingga akhir acara. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa besok di MPLS hari kedua. Dadah!